Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah, sharing video lagi. Kali ini aku mau sharing resep jualan es teler aku. Kali ini aku jual dengan harga 4.500 per cup mini ini ya teman-teman. Nah, yang pertama aku mau masak sagu mutiaranya dulu. Untuk sagu mutiara ini aku masak pakai metode 537. Jadi rebus air sampai mendidih, habis itu masukkan sagu mutiara. Dan ini aku kasih pewarna ya, biar warnanya itu makin ngejreng. Kurang lebih pakai 8 atau 10 tetes aja. Ini direbus selama 5 menit ya teman-teman, sambil sesekali diaduk. Nah, kalau sudah 5 menit kita matikan api kompornya, terus habis itu kita tutup pancinya dan biarkan sampai 30 menit dalam kondisi api mati ya. Nah, kalau sudah didiamkan selama 30 menit, selanjutnya kita aduk-aduk ini. Jadi udah begini ya, udah lumayan mengembang tapi masih ada bagian putih-putih di dalamnya. Nah, ini kita akan masak lagi selama 7 menit. Tapi berhubung ini airnya kurang, jadi aku tambahin lagi. Untuk sagu mutiaranya tadi aku pakai 250 gram. Terus untuk airnya ini sekitar 2 liter ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya kurang ya udah tinggal ditambahin aja. Nah, ini aku lagi proses ngerebus selama 7 menit lagi. Dan ini sudah aku rebus selama 7 menit. Jadi mau aku matikan kompornya. Jangan lupa diaduk-aduk dan ditutup lagi, biarkan sampai matang sempurna ya teman-teman. Ini sebetulnya prosesnya itu lama, jadi bisa ditinggal-tinggal. Cuma biar tutorialnya nggak misah-misah, jadi aku satuin ya. Nah, ini yang udah jadinya, jadi udah matang seperti ini. Dicuci dulu ya teman-teman, pakai air keran boleh, pakai air matang juga boleh, sebanyak 1 kali atau 2 kali sampai si lengket-lengketnya itu agak menghilang. Nah, kalau udah lanjut ini aku kasih es batu. Untuk es batunya ini, atau nanti kan mencair ya, airnya nggak aku buang karena es batu ini aku bikin sendiri pakai air galon, jadi aman kalau dimakan ya teman-teman. Udah deh, untuk sagu mutiaranya ini udah jadi, aku sisihkan dulu ya. Terus lanjut di sini aku juga mau bikin jelly kelapa KW-nya. Ini aku pakai Nutrijel yang kemasan kecil, aku pakai 3 saset. Terus untuk gula pasirnya di sini aku pakai 5 sendok. Kalau untuk bikin jelly KW ini usahakan pakai gula pasirnya itu yang warnanya putih ya teman-teman, biar hasil jelinya itu nanti putih bersih, nggak butek. Nah, ini aku pakai merek yang PSM ini. Terus habis itu aku juga mau tambahin sama agar-agar plain, ini setengah bungkus. Kenapa ditambahin agar-agar plain? Jadi biar si jelly kelapanya itu nanti lebih padat dan dia nggak gampang berair meskipun disimpan di kulkas ya teman-teman. Ini aku pakainya setengah bungkus aja. Kalau bisa pakainya harus merek yang Swallow ya teman-teman, bukan karena di endorse, tapi menurut aku ini yang bikin hasilnya itu oke, nggak butek gitu ya. Terus lanjut di sini aku tambahin air. Untuk airnya ini keseluruhannya itu 1600 ml, tapi aku mau pakai 1000 ml dulu atau 1 liter dulu ya teman-teman. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Habis itu lanjut kita masak sampai mendidih. Nah, ini kalau misalnya sudah mendidih, lanjut masukin santan kara. Nah, ini juga lagi-lagi bukan endorse, tapi bagusnya pakai santan kara karena menurut aku ini udah yang paling enak. Tapi kalau misalnya nggak ada kara ya bisa diganti yang lain lah ya, karena santan kara di tempat aku juga lagi langka gitu. Udahlah mahal, langka lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, di sini ini kan sudah mendidih ya. Jadi selanjutnya mau aku masukin air galon ya teman-teman. Ini untuk air galonnya jadi sebanyak 600 ml. Sebetulnya ini tips buat yang lagi buru-buru dan mau hemat gas ya. Jadi untuk air yang kedua ini wajib banget air matang atau air galon, pokoknya yang bisa kita konsumsi gitu. Jadi
nanti nggak terlalu panas ya, jadi nunggu ademnya itu nggak terlalu lama juga. Atau kalau misalnya nggak mau pakai cara ini, boleh dari awal udah dikasih pakai air keran sebanyak 1600 ml. Ini kalau udah tercampur rata gini, udah tinggal langsung aja matikan kompornya dan bisa kita tuang ke wadah atau cetakannya. Jadi ini udah nggak terlalu panas karena tadi air yang 600 ml itu bukan air panas ya, tapi air galon. Untuk jeli kelapa kawenya udah selesai, kita sisihkan dulu. Di sini aku mau lanjut bikin jeli melon. Untuk jeli melon, asidnya itu atau asemnya nggak aku pakai ya teman-teman. Nah di sini aku bikin cuma 1 bungkus aja karena aku masih punya sisa kemarin, masih bisa dipakai. Jadi ini bisa tahan 3 harian ya untuk jelinya ya teman-teman. Ini aku tambahin gula 1 sendok, terus aku pakein juga sama agar-agar plain. Ini pakainya 1/4. Jadi tadi udah diambil setengah, ini masih ada setengah kan. Nah ini aku pakai setengahnya lagi, jadi 1/4 bungkus ya teman-teman. Udah tinggal diaduk sampai tercampur rata. Habis itu tambahkan air. Untuk total air keseluruhan di sini aku pakai 600 ml, tapi aku pakai 400 ml dulu ya teman-teman. Jadi caranya kayak masak jeli kelapa kawe tadi. Ini aku kasih juga pewarna makanan hijau biar warnanya makin cantik ya. Diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah rata, tinggal direbus seperti ini. Untuk takaran gulanya itu sesuai selera aja, tapi aku biar nggak terlalu manis makanya cuma 1 sendok aja ya teman-teman. Nah ini udah mendidih seperti ini. Lanjut mau aku masukin air sebanyak 200 ml, terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah rata tinggal matikan kompornya. Jadi cara masaknya sama seperti tadi. Kalau nggak mau pakai cara ini, bisa langsung ditambahkan dari awal air sebanyak 600 ml ya teman-teman. Kalau udah tinggal dituang. Nah ini enaknya pakai cara yang aku pakai barusan. Mau ditaruh di tin wall seperti ini, langsung tuang juga, tin wallnya nggak akan meleot ya, karena sudah nggak terlalu panas. Nah ini untuk jeli melonnya udah selesai. Selanjutnya aku mau bikin jeli cincau. Untuk jeli cincau cara masaknya juga sama, dan ini untuk jeli cincau itu dia lebih padat ya teman-teman. Jadi airnya bisa ditambahkan sedikit lebih banyak ya. Jadi kalau jeli yang melon tadi itu 600 ml, untuk jeli cincau ini bisa airnya 650 atau 700 ml gitu ya. Ini sama aku kasih gula pasir juga. Untuk gula pasir kalau buat jeli-jelian pakai yang curah nggak masalah, karena warnanya juga kan nggak putih ya, kita nggak ngejar putihnya. Terus ditambahin juga sama agar-agar plain gitu. Udah tinggal dimasak seperti tadi ya. Jadi air yang pertama itu nggak nyampe 650 atau nggak sampai 700, jadi sedikit dulu, diaduk sampai mendidih. Nah kalau udah mendidih seperti ini, masukin air galon atau air mateng, pokoknya yang siap untuk diminum ya teman-teman. Udah tinggal diaduk sampai semuanya tercampur rata. Habis itu baru matikan kompornya dan udah tinggal siap dituang seperti ini. Oke, untuk perjeliannya udah selesai ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Terus di sini aku mau lanjut untuk persiapan selasih. Ini aku selasihnya beli yang 18.000 isi 250 gram ya teman-teman, murah banget. Ini aku pakainya 2 sendok makan. Untuk airnya itu pakai kisaran 300 ml sampai 350 ml. Pokoknya kira-kira aja. Kalau misalnya nanti kurang, bisa ditambahin airnya lagi. Tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata gini. Untuk airnya aku pakai air galon ya teman-teman, nggak perlu pakai air panas, pakai air galon pun nanti dia bisa mengembang. Nah ini lanjut aku mau motong-motongin jeli. Ini aku pakai jeli sisa kemarin ya teman-teman. Ini baru kepotong dikit karena kemarin butuhnya kurang sedikit doang ya. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, airnya itu cuma sedikit kalau dipakein agar-agar plain gitu ya, jadi nggak terlalu berair. Ini untuk pemotongan jelinya aku potong kecil-kecil seperti ini. Kalau buat teman-teman sesuai selera sih ya, cuma menurut aku kalau dipotonginnya kecil-kecil gini nanti tuh berasa dapatnya kayak banyak gitu.
Karena ya menurut aku orang-orang itu lebih suka ngelihat banyak gitu ya, daripada kayak gede-gede tapi cuma berapa potong doang gitu. Jadi ini aku motongnya dipotong kecil-kecil seperti ini. Untuk jelly ini tahan di kulkas 3 hari masih enak ya teman-teman. Aku belum pernah nyobain sampai yang lebih dari 3 hari gitu. Udah, untuk perjeliannya ini juga udah selesai. Terus lanjut aku mau potong-potongin nangka. Ini udah aku buangin bijinya dan udah aku cuci bersih juga. Untuk nangka di tempat aku lagi mahal, 230 gram gitu, harganya 10.000, nggak sampai seprapat ya, padahal biasanya itu hampir 400 gram cuma 10.000. Cuma ya memang lagi puasaan gitu ya, nggak apa-apa lah, kita pakai nanti secukupnya aja. Pokoknya yang penting ada, karena kalau es teler nggak ada nangka, nggak ada alpukat tuh berasa kayak bukan es teler gitu ya. Jadi kayak buat syarat aja, yang penting ada nangkanya, ada alpukatnya. Nah, untuk nangkanya juga sama, aku ngirisinnya kecil-kecil begini biar kelihatan banyak nanti ngisinya ya, padahal mah sedikit. Terus lanjut untuk alpukat. Di sini alpukat saat video ini tayang itu harganya lagi mahal, 25.000 sekilo ya teman-teman. Tapi alhamdulillah alpukatnya itu bagus-bagus, jadi ya nggak kecewa gitu ya. Kecewa karena mahal aja sih harganya. Dan ini untuk alpukat aku juga motonginnya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi untuk satu alpukat ini aku belah jadi 2, terus dari setengah itu aku potong jadi 2 bagian dan jadi 3 bagian. Jadi motongnya seperti inilah, seperti yang teman-teman lihat. Terus habis itu baru dipotongin kecil-kecil. Lagi-lagi kenapa kecil? Ya biar nanti isinya kelihatan banyak. Kalau di tempat teman-teman alpukat lagi murah ya silahkan aja ya isinya dibanyakin. Ini pokoknya aku menyesuaikan dengan harga yang ada di tempat aku. Oke, ini untuk alpukatnya udah selesai. Lanjut aku tutup dan aku masukin ke dalam kulkas ya. Selanjutnya aku juga mau bikin kuah kentalnya, yang pasti creamy dan kental, dijamin 100% pasti mengembang. Ini yang pertama ada 500 gram gula pasir yang sudah aku blender dulu sebelumnya, biar nanti mixernya lebih gampang ya teman-teman dan juga lebih cepat. Terus ada juga 500 gram creamer bubuk. Untuk mereknya aku pakai merek Javalen. Es batu 200 gram yang sudah dihancurkan. Susu kental manis setengah kilo atau 500 gram. Terus sama keju oles aku pakai merek Procis ya. Ini 150 gram. Selanjutnya susu evaporasi aku pakai merek 3 Sapi. Ini 1 bungkus, isinya 500 gram. Dan untuk susu evaporasi ini sebelumnya udah aku taruh di freezer, jadi sedikit beku ya teman-teman, hampir beku. Tujuannya biar nanti pas di mixer itu adonannya tetap dingin, jadi nggak terlalu panas dan gampang mengembangnya. Ini untuk susu atau SKM-nya itu juga kalau bisa didinginkan dulu, taruhnya di kulkas ya teman-teman, biar menjaga suhu si adonan aja sih. Nah ini yang pertama diaduk-aduk dulu sebelum di mixer, biar nggak berterbangan ya si bubuk-bubuknya itu. Kalau udah tercampur rata dan kira-kira nggak pada berterbangan, itu bisa langsung di mixer pakai kecepatan rendah dulu. Nanti kalau udah tercampur rata semuanya, itu bisa pakai kecepatan yang tinggi. Nah ini sesekali dibantu pakai spatula ya, dikerok-kerok pinggirannya gitu, biar ke mixer sempurna semuanya gitu. Jadi nggak ada yang nempel di wadahnya gitu ya. Nah ini aku alangin pakai tutup panci karena masih ada es batu yang kayak buletan-buletan gitu, pas di mixer pada lompat-lompat. Sedangkan di rumah aku tuh banyak banget semut, jadi kalau pada berceceran otomatis semutnya banyak yang datang. Dan ini aku juga sambil ngelap-ngelapin ya teman-teman. Ini tuh kalau kondisi si kayak susu evaporasinya itu dingin atau beku, itu tuh baru di mixer sekitar 5 menitan aja itu udah kayak putih berjejak gitu. Jadi udah tinggal ngalusin aja gula pasir yang belum terlalu halus gitu ya teman-teman.
Nah ini di mixer kurang lebih selama 15 menit. Kalau udah tercampur rata dan udah halus, tinggal lanjut aku tambahin perisa vanila susu dari El Arom, sama ada juga ini zero bakar dari Tofieco ya teman-teman. Pemakaiannya 1 sendok teh aja, nggak usah munjung, masing-masing ya 1 sendok teh. Nah ini yang bikin si adonan kuahnya itu makin wangi. Kalau udah di mixer lagi kurang lebih 2 menit biar tercampur rata semuanya ya. Pokoknya ini juga jangan lupa dibantu aduk pakai spatula biar tercampur semua gitu. Untuk total keseluruhan mixer itu sekitaran 17-20 menit ya teman-teman. Pokoknya dikira-kira aja sampai semuanya tercampur rata dan gak ada yang kasar-kasarnya gitu, karena kan gula pasir meskipun udah di blender juga masih kayak ada kasar-kasarnya gitu ya. Jadi pokoknya mixernya sampai semuanya halus. Nah ini belum dimasukin kulkas ataupun freezer, ini juga udah kental banget teman-teman adonannya, karena tadi itu ya pakai evaporasinya dibekuin, terus susunya kondisi dingin gitu. Jadi meskipun nggak masuk kulkas, ini udah kental banget, udah bisa langsung dipakai. Ini aku pindah ke dalam wadah karena kalau pakai penggorengan itu nggak bisa masuk freezer ya teman-teman. Jadi aku pindah ke wadah begini, terus kalau udah selesai ya sudah tinggal dimasukkan ke freezer. Aku masukinnya ke freezer karena ini tuh biasanya nggak habis dalam sehari ya teman-teman, jadi bisa dipakai lagi keesokan harinya. Nah ini aku juga masih ada sisa yang sebelumnya, tinggal 1 baskom sedikit gitu ya, nggak penuh. Ini yang bakalan aku pakai dulu. Kalau di freezer ini kuah kentalnya tuh bisa bertahan lama sampai semingguan, tapi aku belum pernah sampai seminggu, udah keburu habis sih ya. Pokoknya kalau di freezer tahan lama aja. Nah ini untuk jelly yang tadi dibikin, jelly kelapa KW, hasilnya cantik banget ya. Dia putih bersih gitu, karena pakai gulanya juga gula yang warnanya putih. Ini aku kerok-kerok aja begini, pokoknya biar menyerupai kayak degan gitu ya. Ini rasanya juga enak banget, nggak terlalu manis dan ada rasa manisnya ya, pokoknya kayak degan gitulah. Ini aku kerok setengahnya dulu. Terus ini untuk sagu mutiaranya aku juga nggak pakai semua, aku pakai secukupnya dulu buat orderan yang mau diambil siang ya teman-teman. Dan ini dia untuk isiannya udah selesai semua, ada mutiara, jelly-jelian, cincau, degan sama yang melon, susu, biji selasih, nangka dan juga alpukat, terus sama es batu dan juga kuah kental. Jadi total semuanya ada 10 macam di dalam gelas ya. Untuk ngisinya sesuaikan aja dengan selera. Sebetulnya 1 cup ini tuh harga jual di 6.000 ya teman-teman, tapi berhubung ada teman subscriber yang lagi nyari uang tambahan gitu, jadi ya sudah kayak aku anggapnya sedekah aja. Jadi dari aku itu 4.500, nanti terserah sama dia dijual berapa, tapi aku kalau misalnya ada yang beli pakai cup kecil begini itu harganya 6.000 ya teman-teman. Untuk kuah kentalnya di sini aku pakai 1 centong sayur yang ukurannya nggak besar juga nggak kecil, pokoknya ya segitulah ya. Nah baru habis itu ini ditambahin nangka, alpukat, selasih dan juga dikasih kental manis biar manisnya pas gitu ya, biar makin manis. Karena kan kalau kuah kentalnya aja itu nggak terlalu manis ya teman-teman, ya manis cuma masih kurang kalau cuma itu doang. Sebetulnya untuk harga 4.500 itu untungnya udah ngepres banget gitu ya. Aku nggak terlalu ngitung yang 4.500 ini sih ya teman-teman, kayak nganggapnya ya udah sedekah aku aja gitu, karena masih mending orang yang mau usaha jualan daripada yang langsung datang minta-minta gitu ya, kayak ngemis-ngemis itu kan jauh lebih mulia. Jadi ya sudah, aku bantu aja. Mudah-mudahan sih harapannya dapat rezeki dari tempat yang lain gitu ya teman-teman. Dan ini berhubung aku lagi buru-buru, entah kenapa yang kedua itu kayak meleot gitu loh, ini nggak tahu apanya yang salah gitu. Jadi berhubung ini aku lagi buru-buru ya sudah, aku beresinnya nanti dulu, lanjut aku press-pressin begini. Ini aku juga dibantuin sama Mas Dio buat ngisi yang ganti 1 cup yang rusak barusan itu ya teman-teman.
Begini nih kalau kerja terburu-buru karena jam 1 itu udah mau diambil sama orangnya. Jadi ya sudahlah, pokoknya sebisa mungkin gitu ya diselesain karena dia bakalan dijual di bazar Ramadan gitu. Sebenarnya sih dia udah minta itu tadinya dari sebelum puasa ya, mau jualan di pas puasa, tapi katanya ada tetangga yang juga jual es teler harga 12.000. Nah dia nggak enak, akhirnya memutuskan untuk nggak jadi jualan. Tapi pas di hari ketiga itu dia bilang ke aku, "Mbak, tetangga nggak jadi jualan gitu, jadi dia tuh jadi mau ngambil es teler di aku gitu." Jadi ya sudah. Dan ini alhamdulillah aku belum buka, baru persiapan mau ngeluarin bahan-bahan es teler. Ternyata udah ada mas-mas yang nungguin di depan. Aku pikir dia mau fotokopi, ternyata dia mau beli es teler sebanyak 10 cup, ya Allah. Ini untuk cup yang biasa begini ukuran 18 oz, aku jualnya 10.000 ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget, kayak langsung terjawab gitu ya. Sedekah aku nggak seberapa tapi langsung Allah datangkan, dan hari ini alhamdulillah habis yang aku bikin. Jadi berasa kayak ya sudah, emang nggak salah sedekah gitu ya, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Jadi ya sudah. Oke, videonya karena udah panjang banget ya teman-teman, udah sampai sini dulu aja. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.